bagaimanakah hakikat Tuhan kami, keberadaan Tuhan kami, wahai Rasulullah? Ini yang bertanya ruhnya merindukan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara tuan dan puan bertanya bagaimana cara mengenal Allah, itulah nur yang dulu ada di kolbu keluarga Bani Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Lalu Rasulullah menjawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah senantiasa ada. Di saat dia ada, engkau dan alam semesta ini belum ada. Ulama kita beri istilah, ada itu disebut wujud. Maka dalam sifat 20 yang pertama kita hafal, Allah wujud, qidam, baqa. Boleh kita baca berjamaah ya? Allah wujud, Allah wujud, qidam, baqa. Wujud itu sifat yang bersifat namanya maujud. Allah itu maujud, sifatnya apa? Sifat itu bukan seperti sifat bahasa Melayu. Sifat itu kondisi atau karakter, atribut yang melekat pada zat. Itu disebut dengan sifat. Kita sebut misalnya imam kita, sautuhu ra'i', suaranya indah, merdu. Suara indah, indah itu sifat dari suara. Ini cuma analog, kias. Allah lebih mulia dari itu. Coba bayangkan suara indah tapi yang punya suara tidak ada. Ada enggak? Tidak ada ya. Maka sifat wujud mesti ada zat yang wujud. Zat yang wujud ini zat yang mutlak. Ulama kita sudah habis istilah menyebutnya, sampailah mereka menyebut zatul buhti. Itu bukan nama. Zatul buhti zat yang mutlak, yang tidak dapat dibayangkan fikiran, tidak dapat dicapai oleh pendengaran, oleh penglihatan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena semua ayat menyebutkan engkau tidak sanggup, tidak ada yang mirip dengannya, engkau tidak dapat mencapainya, maka ma'rifatullah itu jalan terdekatnya cuma satu. Allah mulai fa'lam annahu la. Inilah rahasia lafaz la. Jika hendak mengenal Allah, hidupkan lafaz la di dalam diri. Apa makna lam alif? La, tidak. Tidak adalah wujudku kecuali diwujudkan Allah. Kalau ini makna kalam orang mengatakan wujud kami, wujud Allah, baru boleh diterima. Tapi kalau mereka mengatakan kami ini Allah, itu zindiq. Tapi kalau makna mereka mengatakan wujud kami, wujud Allah, wujud kami, diwujudkan Allah, barulah benar. Faham ya kenapa dulu banyak orang Melayu zikir begini, sampai ke Jawa, sampai ke Ambon, sampai ke mana-mana orang zikir begini, wujuduna wujudullah. Saya menyaksikan kalimat ini jika sampai di kalangan orang-orang yang awam tidak mengerti agama, nanti dia berfikir dia sudah menjadi Tuhan ya? Kata ulama dari dulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halaka nafsahu, halaka nafsuhu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Siapa yang kenal Rabbnya, binasalah dirinya. Maka jika disebut Allah, tiada lagi dia, maka tiada lagi zatku, tiada lagi wujudku. Wujudku hanya diwujudkan olehnya. Maka tidaklah sopan seorang hamba mengatakan wujud dia, wujud Allah, kecuali dia maknai wujudku diwujudkan oleh Allah dengan kun fayakun ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surat yang dikirim dahulu oleh imam di Madinah, namanya Ibrahim Al-Qurani. Dia kirim melalui muridnya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Dialah yang pertama menterjemah Quran ke bahasa Jawi, terjemahan Al-Mustafid. Dia juga seorang mursyid tariqah Qadiriyah, dan di saat yang sama mursyid tariqah Syattariyah.
gurunya Al-Qurani dan Kusyasi, imam di Madinah, imam pemegang 40 thariqah mu'tabarah sahihah, dan mereka mengajarkan ini betul hati-hati. Jadi wujud kita tidak usah mulai dari Allah dulu, mulai dari wujud kita. Wujud ini diwujudkan Allah. Bahasa istilah ilmu akidahnya, wujud kita ini disebut wujud mungkinul wujud. Dahulu tidak ada, lalu Allah adakan. Maka dulu kita pernah bertanya ke jamaah di Pulau Jawa, lebih dahulu ayam atau telur? Masih ingat? Ada yang tahu kajian itu? Saya juga tanyalah sama orang Malaka ini, lebih dahulu telur atau ayam? Mana yang dulu? Yang punya ayam di rumahnya, ada kandang ayam di rumah, lihat ada ayam mengeluarkan telur, orang ini akan bicara, oh ayam dari telur dari ayam. Tapi anak-anak kecil, upin ipin, lihat ada telur menetas, keluarlah anak ayam. Kata mereka apa? Ayam dari telur. Oh, putar-putar. Namanya daur. Dalam ilmu akidah namanya daur. Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Ada lagi namanya tasalsul. Dari siapakah engkau? Dari ayahku. Ayahku dari ayahku. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Terus diputar. Tasalsul. Tidak ada ujungnya, seperti rantai. Rantai tidak ada ujungnya. Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Ya, jangan terjebak dengan ayam dan telur. Mesti bukan ayam, bukan telur, bukan manusia, bukan langit, bukan bumi, bukan malaikat, bukan ruh, bukan cahaya. Dialah Allah, laisa kamitslihi syai'. Karena membayangkannya tidak sanggup, dia menyebut dirinya huwa. Dia kita sebut dia, berarti orangnya tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Itu yang disebut dia. Maka nama dia Hu itu salah satu al-asmaul husna. Tapi sayang sekali beberapa da'i dia tidak memperhatikan ini dan mengatakan zikir menyebut nama Hu bid'ah. Ya, cukuplah kita kasih satu kitab judulnya Al-Ibda fi Madaril Ibtida, karya ulama Azhar, kawan dari Syekh Muhammad Abdu, Syekh Ali Mahfuz. Seingat saya beliau menyebutkan zikir Hu disebut bentangkanlah ada orang yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Satu-satunya yang mengatakan bid'ah adalah Syekh Ibn Taymiyah, ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni dia. Niatnya baik, cuma emosinya terlalu tinggi. Dia membid'ahkan sesuatu sebelum betul-betul mutqin membahasnya. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Athaillah dan muridnya As-Subki, lalu anaknya Tajuddin As-Subki, dan berlanjut sampai hari ini. Lalu di dalam kitab Ibda disebutkan, saya memilih, saya menguatkan bahwa zikir menyebut nama Hu tidaklah bid'ah, karena Hu sebagaimana dikatakan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin dan kitab-kitab yang lain, Al-Asma' wa Sifat, Hu adalah ismun min asma'ihi, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Coba lihat. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Berapa kali Allah sebut Hu? 2 kali. Allahnya sekali. Kenapa tidak Allah dulu seperti ayat kursi? Allahu la ilaha illa hu. Allah hendak beritahu, bagi tahu untuk kita semua bahwa huwa bukan nama ganti, huwa nama zahir untuk Allah. Tapi untuk kita huwa isim dhamir kata ganti, dia, beliau. Tapi untuk Allah huwa asma min asma'il husna.
Jadi cara untuk mengenal Allah ini jalan ringkas saja kita kasih, supaya tidak berat memikirkan, karena ini bukan untuk difikirkan, ini hanya untuk dirasakan. Jika berzikir la ilaha illallah, katakan tiadalah wujudku kecuali diwujudkan